Adik-adik para mahasiswa dan mahasiswi sosiologi seluruh Indonesia, khususnya mahasiswa dan mahasiswi semester akhir, pada segmen kali ini saya menyajikan judul skripsi sosiologi kesehatan karena kondisinya hari ini kita bermasalah dengan kesehatan kita dan masyarakat semua seluruh dunia sedang mengalami ini, sehingga ini sangat relevan untuk diangkat menjadi karya ilmiah di dalam skripsi anak-anak sosiologi dan juga disiplin ilmu sosial yang lain. Selain itu, ini juga ada permintaan untuk mengangkat topik ini menjadi judul skripsi. Judul-judul skripsi yang saya buat di channel ini dilengkapi dengan rumusan masalah tiap-tiap judul. Supaya kita tidak berlama-lama, mari kita lihat judul yang pertama. Fenomena total institution, rumah sakit dalam penanganan pasien COVID-19. Total institution yang dimaksud itu adalah di mana satu lembaga mengatur secara ketat setiap anggota-anggota yang ada di dalamnya. Nah, dalam konteks ini adalah rumah sakit pasien COVID-19. Adik-adik bisa baca ini di karyanya Erving Goffman tentang Asylum, atau kamu baca Michel Foucault. Paling tidak ada dua institusi di dalam kehidupan sosial itu yang dikatakan sebagai total institution, di mana kekuasaan itu bergerak mengatur secara ketat masyarakatnya yang ada di dalamnya, mengatur secara ketat anggota-anggotanya untuk disiplin mematuhi aturan. Nah, termasuk di sini adalah rumah sakit dengan pasien COVID-19. Setiap orang yang mengidap penyakit akibat pandemi COVID-19 ini harus mengikuti protokol kesehatan, mengikuti anjuran dokter, mengikuti semua aturan yang ada di institusi rumah sakit. Karena kenapa? Karena kita ingin supaya kita sehat kembali. Kita ingin melihat bagaimana fenomena total institution itu di rumah sakit dalam penanganan pasien COVID-19. Beberapa waktu yang lalu banyak yang viral. Ada yang bermesraan dengan sesama jenis, trending di sosial media, ada yang loncat dari kabur dari rumah sakit dan seterusnya. Coba kita lihat fakta-fakta ini. Dari fenomena dan fakta-fakta yang ada seputar bagaimana aturan dan regulasi-regulasi yang ketat di rumah sakit, bagaimana melakukan karantina terhadap pasien-pasien COVID-19 ini. Nah, kita ingin tahu secara lebih detail karena apa yang kita simak melalui sosial media itu masih sekedar di permukaan dan kita belum lagi masuk ke dalamnya untuk melakukan penelitian mengenai fenomena-fenomena itu. Dari sini maka kita bisa susun pertanyaan penelitiannya atau rumusan masalah yang nanti bisa disusun di proposal skripsi adik-adik sekalian. Yang pertama, bagaimana fenomena penerapan total institution rumah sakit dalam menangani pasien COVID-19. Yang kedua, bagaimana rumah sakit menangani pasien yang indisipliner terhadap peraturan protokol penanganan pasien COVID-19. Nah, dari situ kita ingin teliti lebih dekat. Adik-adik bisa mengambil objek penelitiannya di rumah sakit terdekat yang menangani COVID, sehingga dimanapun seluruh Indonesia ini bisa dilakukan. Konstruksi sosial penyakit. Titik 2 di situ. Studi tentang tutur dari para pengidap COVID-19 selama mengalami dan menjadi pasien COVID-19. Konstruksi sosial tentang penyakit itu sendiri, versi kedokteran itu belum tentu sama dengan versi si pasien. Karena meskipun dokter atau ilmu pengetahuan kedokteran itu punya definisi yang ilmiah, tetapi di masyarakat bawah kadang-kadang tidak selamanya diterima. Ada yang kadang-kadang soal mati itu kan soal urusan Tuhan, kita tidak ada yang tahu. Soal penyakit itu kan urusan Tuhan, kita tidak ada yang tahu. Kan ada yang punya persepsi seperti itu, sehingga punya kecenderungan santai-santai saja menghadapi penyakit. Kalau sudah waktunya mati, ya mati. Tapi juga ada kadang-kadang orang yang kepanikannya terlalu sampai stres, dan itu bisa mempengaruhi mental mereka dan kekebalan tubuh mereka. Coba kita lihat beberapa fakta ini.
Melalui judul ini kita bisa membuat pertanyaan penelitian atau rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana konstruksi sosial penyakit berdasarkan pengalaman sebagai pasien COVID-19. Konstruksi itu, ini mungkin ada beberapa di antara teman-teman yang belum paham seutuhnya. Saya jelaskan kalau adik-adik membaca teorinya Peter Berger tentang konstruksi sosial. Di situ sebenarnya konstruksi itu adalah bangunan pengetahuan yang ada dalam pikiran kita, yang itu mempengaruhi bagaimana kita mempersepsikan sesuatu, mempengaruhi bagaimana tindakan kita terhadap sesuatu. Yang kedua, pertanyaan penelitiannya, bagaimana para pasien COVID-19 memaknai resiko kematian selama mengidap penyakit COVID-19 ini. Solidaritas sosial pada pengidap virus COVID-19 di tengah konstruksi budaya social distancing. Jadi kan kita seluruh dunia secara global ini sekarang sedang menyebarkan satu budaya baru, yaitu social distancing. Kenapa? Karena dengan cara social distancing itu penyakit di masyarakat itu tidak berpindah dari satu orang ke orang yang lain, sehingga ini menjadi budaya baru di kita. Penerapannya ya di protokol kesehatan. Coba bagaimana kita melihat solidaritas sosial ini dipraktikkan oleh masyarakat tanpa datang langsung kepada orang yang menderita penyakit COVID-19 ini. Jadi kan kalau secara sosiologis, salah satu obat ini juga diakui oleh kedokteran adalah dukungan sosial, yang itu akan mempengaruhi emosi, semangat mereka untuk orang-orang yang sakit, maksud saya, untuk bangkit dan sembuh dari penyakit itu. Tetapi kondisi sekarang itu kita dibatasi, jangan sampai kita berinteraksi dengan orang-orang yang mengalami penyakit ini. Bagaimana kita, karena kita sesama manusia, hidup bermasyarakat yang punya empati, punya simpati, punya rasa kepemilikan terhadap kehidupan sosial secara bersama-sama ini, kemudian kita di stop. Dari sini kita teliti itu lebih jauh. Yang diteliti itu bisa di satu kompleks RT, desa dan seterusnya, yang di situ ada orang yang pernah mengalami terkena COVID-19, baik itu yang dirawat di rumah sakit atau isolasi mandiri, itu bisa diteliti, bisa ditanyakan kepada masyarakatnya di sekitar itu dan juga kepada orang yang mengalami itu. Pertanyaan penelitiannya atau rumusan masalahnya, yang pertama, bagaimana masyarakat mengekspresikan itu bukan hanya sekedar ekspresi bentuk wajah gitu ya, enggak ya, mengekspresikan itu bertindak ya, mengekspresikan solidaritas sosial di tengah konstruksi budaya social distancing terhadap pengidap COVID-19 di lingkungan sekitarnya. Jadi kita bisa bertanya kepada orang-orang yang paling dekat di situ, kepada ketua RT-nya, kepada kepala desanya, kepada tokoh masyarakat yang ada di situ. Kemudian pertanyaan yang kedua ditanyakan langsung kepada si pengidap COVID-19. Pertanyaannya adalah, bagaimana pengidap COVID-19 memaknai solidaritas sosial tanpa kehadiran fisik orang lain? Implementasi testing, tracing, dan treatment, atau ini disingkat dengan 3T, sebagai upaya memutus transmisi penyakit COVID-19 pada masyarakat di tingkat daerah. Ini supaya adik-adik bisa menyesuaikan dengan daerah masing-masing, bisa tingkat kecamatan, karena tracer di tingkat kecamatan sampai dengan tingkat desa itu sudah ada semuanya. Adik-adik bisa lihat beberapa informasi ini.
selama kita berhadapan dengan pandemi COVID-19 ini, sering kita temui berbagai informasi yang masih simpang siur. Kayak misalnya data-data tentang orang yang mengidap COVID-19 antara yang terdeteksi, yang diumumkan di pemerintah dengan kenyataan yang sesungguhnya yang terjadi di masyarakat yang mungkin saja tidak terdata itu jauh lebih banyak. Sehingga ini juga dalam beberapa bulan terakhir itu menjadi perhatian pemerintah untuk bagaimana benar-benar menangani, men-tracer siapa-siapa yang mengalami atau menderita COVID-19 ini supaya cepat tertangani, baik itu sifatnya isoman atau dibawa ke rumah sakit. Dari sini kita bisa rumuskan pertanyaan penelitiannya dari judul ini. Yang pertama, bagaimana para tracer petugas 3T ya, menjalankan fungsinya untuk mendeteksi anggota masyarakat yang mengidap COVID-19 di tingkat daerah. Tingkat daerah di sini tinggal diganti kalau mau di tingkat desa. Tingkat desa apa? Di desa apa? Kampung apa? Kecamatan apa? Itu juga bisa. Yang kedua, apa kendala yang dialami para tracer atau para petugas di lapangan gitu ya dalam mengimplementasikan 3T tadi di tingkat daerah. Judul yang terakhir, patologi sosial PPKM Mikro, studi tentang indisipliner protokol kesehatan pada masyarakat pedesaan. Ini di judul sosiologi paling update tahun 2021 ada kesadaran sosial masyarakat tentang penerapan protokol kesehatan. Ini ada relevansinya dengan itu. Bedanya di sini itu langsung meneliti orang-orang yang indisipliner itu. Orang-orang yang tidak punya ketakutan terhadap penyakit ini. Kita bisa bertanya, meneliti lebih jauh kepada mereka. Karena bagi saya kalau mereka mengidap penyakit tanpa ada gejala, itu kan menularkan juga, kan berbahaya bagi kita. Nah, di situ kita ingin tahu secara lebih detail melalui penelitian secara lebih mendalam. Coba kita lihat fakta ini. Kita bisa susun pertanyaan atau rumusan masalahnya dari judul ini. Yang pertama, bagaimana bentuk indisipliner masyarakat pedesaan terhadap penerapan protokol kesehatan selama pelaksanaan PPKM Mikro. Karena kan PPKM Mikro itu sampai di level RT ya. Jadi adik-adik bisa mengambil di desa kalian masing-masing atau di desa tetangga yang di situ banyak menderita COVID-19. Yang kedua, bagaimana pemahaman masyarakat pelaku indisipliner itu tadi tentang ancaman penyakit ya, pandemi COVID-19. Nah, itu 5 judul skripsi sosiologi kesehatan yang paling update 2021 ini. Semoga bermanfaat. Apabila adik-adik butuh untuk sharing berkenaan dengan judul-judul skripsi yang ada di channel ini, adik-adik bisa kontak melalui kolom komentar atau melalui nomor WhatsApp yang ada di channel ini ya. Dicari aja di mana gitu ya. Tetap semangat. Salam.